Ya, kita dari awal permulaan kita dapat lihat pemain yang begitu agak gugup. Nampak begitu. Dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Permainan timnas Indonesia makin ngeri. Gaya main mereka sudah seperti kelas Eropa. Same important as the second and the third one. So I think we don't have to think about Malaysia. We have to think about the first game, Brunei. And I think after that we will look to the second and the third. And after that one is Malaysia. Jakarta, 19 Juli 2025. Timnas Indonesia U23 sedang membakar semangat bangsa. Bermain di kandang sendiri dalam ajang Piala AFF U23 2025, pasukan muda Garuda tampil menakutkan, efisien, dan berkelas. Dua pertandingan dilalui dengan kemenangan mutlak, 8-0 atas Brunei Darussalam, dan 1-0 atas Filipina. Bukan sekadar hasil, tapi cara mereka bermain yang membuat seluruh Asia Tenggara terbelalak. Indonesia bermain seperti tim Eropa, bukan isapan jempol. Statistik, gaya bermain, hingga kematangan taktik skuad asuhan Gerald Van den Burg kini menjadi sorotan media internasional. Dan, yang paling terlihat panik, Malaysia. Negeri jiran mulai gelisah menghadapi potensi, dibantai, di laga hidup mati nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, 21 Juli 2025. Revolusi sepak bola muda Indonesia, Van den Burg ubah segalanya. Kebangkitan permainan timnas Indonesia U23 tidak terjadi dalam semalam. Keberhasilan ini adalah hasil dari perencanaan matang, pengaruh pelatih kelas dunia, dan perubahan pendekatan dalam sistem pembinaan usia muda. Gerald Van den Burg, mantan pemain timnas Belanda yang kini membesut Garuda Muda, membawa filosofi sepak bola modern ke dalam tubuh tim. Sejak dipercaya memimpin skuad U23, ia menekankan 3 elemen utama: kedisiplinan taktik, kecerdasan membaca situasi permainan, dan kecepatan dalam transisi. Hal ini bisa terlihat jelas di lapangan. Dalam 2 pertandingan melawan Brunei dan Filipina, tim bermain sangat rapi. Setiap pemain tahu apa yang harus dilakukan, baik saat menyerang maupun bertahan. Tak ada ruang kosong yang dibiarkan lama terbuka, dan seluruh lini bergerak dengan koordinasi seperti satu unit mesin yang tersetel baik. Mikrofon 2, saya tidak melihat mereka sebagai pemain muda. Saya melihat mereka sebagai profesional masa depan. Maka kami latih mereka dengan standar Eropa, ucap Van den Burg dalam wawancara eksklusif dengan media Belanda, Voetbal International. Kaca pembesar mengarah ke kiri peta taktik, Indonesia bermain seperti Belanda muda. Dalam pertandingan melawan Brunei, formasi dasar yang digunakan Indonesia adalah 4-3-3 fleksibel. Namun, saat menguasai bola, formasi itu berubah menjadi 3-2-5, dengan salah satu bek sayap naik tinggi, dan gelandang bertahan turun membentuk 3 bek. Hal ini identik dengan gaya main tim-tim akademi Eropa seperti Ajax Amsterdam dan RB Leipzig. Yang membuat mengejutkan adalah kemampuan para pemain Indonesia muda mengikuti ritme cepat dan pergerakan transisi itu tanpa kehilangan fokus. Ketika kehilangan bola, pressing dilakukan secara berlapis, bukan hanya 1 atau 2 pemain, tapi 5 hingga 6 pemain langsung menutup ruang. Ini yang membuat lawan frustrasi. Saat melawan Filipina, di mana lawan bermain lebih rapat dan defensif, Indonesia mengubah strategi. Alih-alih memaksakan bola-bola atas, mereka lebih banyak memainkan umpan pendek dan memancing pertahanan keluar. Gol memang hanya tercipta 1, tetapi sistem tetap berjalan. Indonesia Garuda Muda tampil sadis, 8-0 atas Brunei. Laga pembuka grup A melawan Brunei menjadi momen pembuktian kekuatan Indonesia. 8 gol tanpa balas, bukan hanya soal kemenangan, tapi cara membangun serangan dari kaki ke kaki, rotasi cepat, pressing tinggi, dan distribusi bola yang rapi mengingatkan penonton pada gaya sepak bola modern ala Belanda atau Jerman. Mereka bukan hanya mencetak gol, tapi memperlihatkan kecerdasan bermain tingkat tinggi. Semua gol berasal dari kombinasi rapi, cutback tajam, umpan silang presisi, hingga penyelesaian satu sentuhan yang tenang. Siluet kepala yang berbicara 2, kami main dengan konsep. Bukan hanya menang besar, tapi bagaimana kami mendominasi permainan dari awal sampai akhir, ujar Van den Burg seusai pertandingan. Filipina ditekan habis-habisan, skor tipis, tapi dominasi total. Laga kedua melawan Filipina memang hanya berakhir 1-0,
lewat gol bunuh diri pemain lawan. Namun skor tidak mencerminkan jalannya pertandingan. Indonesia membombardir lini belakang Filipina sejak menit awal, menciptakan lebih dari 20 peluang, dan menguasai bola hingga 72%. Sayap-sayap Indonesia bergerak lincah, pressing tidak berhenti, dan setiap bola kedua selalu dikuasai. Kiper Filipina, Manuel Tacardon, bahkan dinobatkan sebagai man of the match karena melakukan 11 penyelamatan gemilang. Timnas bermain seperti tim-tim Eropa muda yang tampil di Euro U21, kompak, tenang, dan sangat terorganisir. Diagram batang statistik yang bikin lawan takut. Dalam 2 pertandingan, Indonesia mencatatkan penguasaan bola rata-rata 68%, total tembakan 38 kali, kebobolan 0, passing akurasi 86%, total gol 9. Tapi yang lebih penting adalah gaya bermain, pressing tinggi, build up dari belakang, permainan antar lini yang cair, dan keberanian mengambil risiko di sepertiga akhir lapangan. Ini bukan lagi sepak bola ASEAN yang lama. Ini sudah mendekati sepak bola Eropa modern. Wajah berteriak ketakutan Malaysia mulai ketar-ketir. Kemenangan telak atas Brunei dan dominasi atas Filipina membuat Malaysia mulai kehilangan kepercayaan diri. Mereka akan bertemu Indonesia di laga terakhir Grup A, dan hanya kemenangan besar yang bisa membuat Harimau Muda menyalip Garuda di klasemen. Mikrofon 2, kami akui, Indonesia bermain sangat efisien dan cepat. Mereka bermain dengan organisasi tim yang luar biasa, kata pelatih Malaysia, Nafuzi Zain, dalam konferensi pers pasca kemenangan 7-1 atas Brunei. Namun publik Malaysia mulai meragukan timnya sendiri. Media sosial di negeri jiran ramai dengan komentar pesimis. Balon ucapan, lawan Filipina saja kita kalah, Indonesia bisa kalahin Filipina. Siap-siap dibantai di GBK. Balon ucapan, gaya main mereka kayak Belanda. Tekanan tinggi, bola jalan terus. Susah dihentikan. Mikrofon 2 Vandenburg, kami masih bisa lebih baik. Meski sudah mencetak 9 gol dan belum kebobolan, pelatih Vandenburg menolak cepat puas. Ia menilai Garuda Muda masih bisa berkembang, terutama dalam penyelesaian akhir. Vandenburg juga menegaskan bahwa target Indonesia bukan hanya semifinal, tapi juara AFF U23 2025. Ia ingin menunjukkan bahwa Indonesia bisa menjadi kiblat baru sepak bola muda Asia Tenggara. Api gaya Eropa, semangat Asia. Kunci keberhasilan Indonesia U23 saat ini adalah kombinasi antara gaya sepak bola Eropa yang dibawa Vandenburg dengan semangat juang khas pemain muda Indonesia. Tempo cepat, transisi mulus, disiplin posisi, serta teknik individual yang terus diasah menghasilkan permainan yang tak hanya efektif, tapi juga enak ditonton. Para pemain bermain tanpa takut. Mereka menekan, menyerang, dan mengontrol emosi dengan baik. Dalam 2 laga, tak ada satupun kartu kuning diterima Indonesia, hal yang jarang di turnamen muda. Stadion 2 duel sengit di GBK, Indonesia versus Malaysia. Pertandingan terakhir Grup A akan menjadi puncak dari fase grup. Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk lolos sebagai juara grup. Sementara Malaysia harus menang dengan selisih minimal 6 gol jika ingin mengambil alih posisi puncak. Stadion utama Gelora Bung Karno dipastikan sold out. Puluhan ribu supporter sudah siap memerahkan stadion dan mendorong Garuda Muda ke semifinal. Atmosfer panas diprediksi akan mengguncang mental Malaysia. Bendera papan catur kesimpulan, Indonesia U23 siap jadi raja baru Asia Tenggara. Apa yang ditampilkan oleh Indonesia U23 di turnamen ini bukan hanya soal hasil, tapi pencapaian identitas sepak bola. Gaya main mereka menunjukkan bahwa pembinaan usia muda sudah berada di jalur yang tepat. Tidak heran jika banyak pihak menyebut, ini bukan lagi tim Asia Tenggara. Ini sudah mulai mendekati Eropa.